Nah, untuk sesi kedua kita bakal membahas proporsi dalam menggambar anatomi manusia. Nah, menggambar anatomi manusia itu sebetulnya patokannya dari lingkaran kepala manusia. Sebesar apa lingkaran kepala manusia? Nah, dari situ tuh lingkaran itu menjadi patokan lingkaran kepala manusia ya, menjadi patokan untuk bentuk tubuh yang lain atau misalnya untuk ukuran tubuh yang lain. Nah, semisal gini, ini untuk kepala satu lingkaran, untuk badan torso gitu, selama torso itu ada 3 lingkaran, ada 3 kepala berarti. Terus kemudian dari kaki ada 3,5 lingkaran. Nah, jadi jumlahnya ada 7,5 lingkaran. Nah, itu untuk proporsi ideal dari si manusia, proporsi manusia seperti itu. Nah, sebetulnya untuk si proporsi manusia itu dengan bulatan-bulatan itu untuk memudahkan teman-teman dalam menggambar anatomi sebetulnya. Nah, ini untuk lebih gampangnya, untuk ditarik ke tengah, ini kepala, ini dada, ini perut, seperti itu, ini kaki, seperti itu. Nah, sebetulnya tangan kita tuh adalah ukurannya tuh panjangnya sama dengan kepala kita gitu, dengan kepala. Nah, itu pun tangan itu satu lingkaran kepala ukurannya gitu, seperti itu. Kemudian untuk perempuan juga sama sih sebetulnya, untuk ukurannya seperti itu. Cuman di sini kan bahunya lebih, kalau untuk laki-laki kan si bahunya lebih lebar ya, untuk perempuan bahunya lebih kecil gitu, lebih slim. Dan untuk perempuan pinggulnya yang lebih besar, seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk ukuran manusia dengan umur 1 tahun gitu. Nah, mereka tuh cara pengukurannya adalah dibagi menjadi 4 kepala gitu. Ini kita patokannya adalah sekitar 9 ini. Nah, untuk menggambar bayi misalnya ukuran 1 tahun, nah ini tuh ukurannya itu adalah 4 kali kepalanya gitu. 4 kali kepalanya, 4 kali ukuran kepalanya, seperti itu. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Dan kemudian untuk anak usia 4 tahun, 1, 2, 3, 5 kepala ukurannya, itu kalau untuk ukuran tingginya ya. Nah, dan nanti kita bakal membahas juga cara membuat bayi gitu, dan orang dewasa perbedaannya juga seperti apa. Nah, untuk anak umur 9 tahun itu harusnya ada 9 kepala, 9 bulatan berarti 9 kepala. Kemudian anak umur remaja 16 tahun, ini adalah 7 kepala. Kemudian laki-laki 25 tahun ada 7,5 kepala. Terus ini untuk proporsi, sebenarnya semuanya nggak tidak selalu sama sih sebetulnya. Cuman ini adalah proporsi ideal dari membuat anatomi manusia seperti itu. Nah, ini perbedaan anatomi perempuan dan laki-laki. Untuk laki-laki
tengkorak kepalanya tuh lebih besar, lebih keras, dan permukaannya lebih kasar gitu. Nah, untuk perempuan ke tengkorak kepalanya tuh lebih kecil, nggak rapuh juga ya, lebih halus gitu si tengkorak perempuan dan laki-laki, dan si rahangnya juga berbeda ya, rahang perempuan dan laki-laki juga berbeda. Kalau laki-laki itu lebih tegas, kalau perempuan itu lebih kayak slim gitu, seperti itu. Dan untuk lehernya, tengkorak lehernya, kalau untuk si laki-laki itu lebih pendek, dan untuk perempuan itu lebih panjang gitu. Dan tadi bahu yang saya katakan, bahunya tuh perempuan tuh lebih pendek dibanding laki-laki gitu. Dan perempuan cenderung lebih lurus si collarbone-nya, dan laki-laki cenderung curve atau misalnya melengkung gitu. Kalau perempuan collarbone-nya lebih pendek dan lurus, kalau laki-laki collarbone-nya lebih panjang dan lebih melengkung gitu. Terus toraksnya, ini toraks tengah ini tuh lebih besar dan lebih panjang. Untuk perempuan toraksnya itu lebih kecil dan pendek gitu. Kita bisa lihat panjang, pendek. Nah, kemudian ini breastbone, tulang dada lebih pendek, dia lebih pendek, dan tulang dadanya lebih panjang kalau untuk laki-laki, kalau perempuan lebih pendek. Terus kemudian hipsnya atau pinggulnya itu lebih lebar kalau untuk perempuan, dan untuk laki-laki lebih ramping seperti ini. Dan tangannya untuk laki-laki lebih panjang, dan untuk perempuan lebih pendek gitu. Terus berarti femur. Nah, femur itu ini kaki, paha, betis, paha. Nah, ini femurnya porsinya lebih pendek gitu, dan kalau untuk laki-laki itu lebih panjang dan lebih vertikal seperti itu. Kemudian untuk telapak kakinya untuk laki-laki lebih panjang dan untuk perempuan lebih pendek seperti itu. Kemudian, nah ini untuk mempermudah aja, selain tadi bikin bulatan-bulatan sesuai kepala manusia tadi, kalian juga bisa bikin kerangkanya seperti ini, seperti lidi-lidian gitu, seperti manusia lidi gitu seperti ini. Nah, ini untuk sketch awal gerakan manusia sedinamis itu gitu. Nah, ini tinggal mengisi dengan bentuk seperti itu. Untuk sketsa seperti ini juga. Kemudian ini kepala dan ekspresi wajah. Nah, kepala ekspresi wajah. Nah, kepala ini tuh ini kita buat seperti ini dulu. Untuk tampak satu jajar, agak naik, dan ini lebih naik gitu. Dan ini untuk nunduk seperti ini proporsinya, untuk melihat pinggir, samping, misalnya ini, dan ini untuk dari nunduk ke menengah gitu. Dan ini untuk bentuk dasarnya ya, untuk dasarnya mungkin lebih mudah untuk seperti ini si bentuk kepalanya. Jadi depannya front face plate sama side planes-nya seperti ini. Itu, dan untuk dari tampak kami seperti ini. Jadi kepala manusia itu tidak bulat gitu, tidak bulat sempurna gitu, tapi mereka tuh oval sebetulnya.
bentuknya tuh oval. Ya, maksudnya ada berbagai macam jenis kepala juga sih ya, sebetulnya. Cuman untuk idealnya seperti ini. Nah, ini untuk sketsa awal dalam buat kepala manusia bulat dan di ada T ini seperti ini. Ini adalah penempatan mata di tengah-tengah, dan maksudnya ini tuh si garis-garis ini tuh untuk kemudahan kalian untuk menempatkan di mana mata, di mana telinga, di mana hidung, di mana mulut. Nah, dan untuk misalnya di sini peletakan mata, jadi jarak antar mata itu adalah jarak antar mata itu di apa namanya, sama dengan satu mata gitu. Jarak antar mata, ya, satu mata dengan satu mata lain itu jaraknya itu adalah satu mata. Dan jarak dari mata ke pinggir ke telinga sini itu juga satu mata juga. Jadi sebetulnya dari satu wajah manusia tuh ada lebarnya itu ada 5 mata. Gitu. Dan ini jidat, apa namanya, ya jidat lah ya. Jidat manusia tuh ukurannya sama dengan panjang hidung atau ukuran hidung gitu. Dan ukuran hidung ini yang menjadi patokan untuk telinga gitu. Lurusannya telinga gitu. Seperti itu untuk kepala. Kemudian nah ini tadi yang kayak tadi, nah itu maksudnya untuk mata itu bisa ditempatin di tengah-tengah garis horizontal ini atau di atasnya. Nah, itu maksudnya tergantung si objek yang kita, atau misalnya subjek yang kita gambar gitu, manusia yang kita gambar seperti apa gitu. Karena kan manusia tuh unik-unik ya, maksudnya posisi mata ada apa, posisi mata, hidung dan lain sebagainya tuh enggak semua sama gitu. Dan ini untuk mata inner white eye, yang ini ukuran iris atau pupilnya, dan ini untuk outer white eye-nya. Ini ukurannya eyebrow lebih panjang dari si matanya ukurannya. Dan kemudian untuk si lekukan si alis, ukuran alis ini pun bisa sesuaikan aja sebetulnya. Banyak variasinya gitu, nggak melulu seperti ini. Seperti itu. Ini untuk mata dilihat dari pinggir seperti ini. Jadi saya kebanyakan tuh suka bulat aja gitu, meskipun dari pinggir. Tapi sebenarnya enggak ya. Lebih kelihatan setengah lingkar, setengah lingkar, half eye line seperti ini. Nah, ini kemudian perbedaan dari menggambar anak kecil dan orang dewasa. Untuk menggambar orang dewasa tuh kecenderungannya adalah mata lebih kecil, alis lebih tebal, garis rambut lebih tinggi, hidung lebih besar, telinga dan dagu lebih panjang, bibir lebih tipis, garis rahang lebih tegas. Seperti itu. Dan kemudian untuk anak-anak tuh garis rambut lebih pendek. Maksudnya garis rambut tuh kayak garis di sininya gitu, garis-garis di jidat. Kalau misalnya anak-anak tuh lebih ke dalam ya, ke sini. Kalau udah semakin dewasa itu semakin ke belakang gitu. Nah itu maksudnya lebih pendek, lebih pendek seperti itu. Garis untuk anak garis rambut lebih pendek, ukuran mata kecenderungannya lebih besar, kemudian hidung lebih pendek atau lebih kecil dari orang dewasa, kemudian bibir lebih pendek, dan curl of upper lip. Nah maksudnya di sini tuh bibir bagian atasnya tuh lebih apa ya, lengkung gitu deh,
lebih keriting gitu, lebih ada garisnya gitu. Seperti itu, mungkin kalian paham lah ya untuk itu. Forehead atau jidatnya lebih besar untuk anak-anak, rahang yang lebih kecil, posisi telinga lebih ke bawah. Jadi kalau ini kan lebih ke atas, lebih ke bawah. Kemudian dagu lebih kecil, lekukan rahang lebih halus. Nah itu perbedaan untuk pembuatan anak dan orang dewasa. Dan ini untuk facial expression. Nah kita ketika misalnya membuat facial expression itu kan maksudnya mesti memperhatikan dulu otot-otot yang ada di muka itu di mana aja gitu. Otot-ototnya, terus si garis-garis muka itu di mana aja, keriputnya di mana aja, kemudian otot-otot yang bereaksi ketika kita melakukan suatu ekspresi itu di mana aja gitu. Nah ini seperti ini contohnya, otot mata misalnya. Terus di sini di jidat juga ada. Nah seperti ini, orbital muscle of eyebrow. Nah otot dari alis. Kalau misalnya lagi misalnya kerung gitu. Nah ini dia pressure muscle of eyebrow di sini. Kemudian ini kerutan kepala, kerutan jidat. Nah, otot-otot ini itu mesti diperhatikan gitu, misalnya kayak kulit-kulit di sini itu mesti diperhatikan, otot-otot mesti diperhatikan. Dan si garis-garis kerutannya juga mesti diperhatikan. Nah, ini untuk facial expression yang lain seperti ini. Oke. Kemudian ini juga sama. Ini bisa terlihat. Nah ini ketika dikencangkan, otot rahang dikencangkan, maka bakal menghasilkan seperti ini. Ada lakukan lain gitu di rahang. Dan ini otot-otot muka, gitu. Kemudian, nah ini untuk tampak dari bawah, kita menengok dari bawah seperti ini, sebenarnya tampaknya juga seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin untuk penjelasannya segitu aja ya, karena penjelasannya juga tidak terlalu banyak karena memang si mata kuliah itu memang fokusnya di praktek sih sebetulnya gitu. Jadi ya kita sesuaikan aja lah ya maksudnya. Terus untuk tugasnya nanti saya share di tim juga dan terus berlatih. Terima kasih banyak.